Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita hadir di majelis yang mulia ini untuk niat thalabul ilmi ataupun mencari ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mencoba mengkaji tafsir surat Ali Imran dari ayat 133 sampai 136 yang berbicara tentang sifat-sifat orang bertakwa, calon penghuni surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baik kita mulai dari ayat yang ke 133 surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi melalui ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersegera. Jangan menunda-nunda kesempatan untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebajikan-kebajikan, untuk beribadah kepada Allah, yang pada akhirnya akan menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan menyebabkan kita dimudahkan masuk ke dalam surganya. Mengapa kita harus bersegera? Karena terkadang kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Maka ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, melakukan amal soleh, dan kita punya kesempatan dan waktu untuk melaksanakannya, maka hendaknya jangan kita tunda, segera kita lakukan. Semoga dengan demikian kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan masuk ke dalam surganya. Apa itu surga? Surga adalah satu tempat yang penuh dengan segala kenikmatannya yang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang soleh.
Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsinya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bersumberkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, a'adattu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam alam pikiran manusia, itulah surga. Jadi kalau kita menyangka surga ini seperti ini, bukan seperti ini, seperti itu juga bukan seperti itu. Hakikatnya baru bisa kita lihat, baru bisa kita nikmati kalau kita sudah berkesempatan masuk ke dalamnya. Meski demikian, Rasulullah pernah menceritakan sedikit tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya. Disebutkan dalam hadis itu, jika Anda bertanya tentang tanahnya surga, maka tanahnya adalah kesturi dan za'faron. Jadi tanahnya amat sangat harum sekali. Jika Anda bertanya tentang atapnya surga, maka atapnya adalah Arsyur Rahman. Singgah sana Allah itulah yang menjadi atapnya surga, bukan langit. Artinya kalau penghuni surga melihat ke atas, yang akan dia lihat adalah singgah sananya Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang-orang bertakwa yang bagaimanakah yang akan menjadi calon-calon penghuni surga? Maka 3 sifat disebutkan pada ayat yang ke-134, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah. Infaknya tidak berhenti meskipun dengan jumlah yang berbeda. Ketika lapang banyak rezeki, infaknya banyak. Ketika lagi sepi, ya, atau rezekinya sedikit, juga sedikit infaknya. Tetapi yang penting tidak berhenti. Mau lapang mau sempit tetap infak meskipun jumlahnya berbeda. Itu sifat yang pertama. Lantas keutamaan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Di sini kami jelaskan 5 di antaranya. 5 keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memotivasi kita agar gemar berinfak ataupun bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama adalah bahwa apa yang kita infakkan itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun infak kita. Ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim."
Dan apa saja yang kalian infakkan min khairin, dari kebaikan, fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi semua harta yang kita infakkan, berapapun jumlahnya, pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, bahwa harta yang kita infakkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, maka dia Allah pasti akan menggantinya. Dalam sebuah hadis qudsinya Allah menyatakan, "Anfik yunfaq 'alaika." Berinfaklah kamu, maka kamu akan diinfaki oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita berinfak, maka infak kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar Allah akan mengganti harta yang kita infakkan? Maka keutamaan infak yang ketiga adalah bahwa harta yang kita infakkan itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Seberapa besar? Untuk mengetahui seberapa besar Allah akan mengganti infak kita, maka diantaranya dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah, di mana beliau bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyiba fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal." Artinya barang siapa yang berinfak dengan satu biji kurma, ya, tidak harus setengah kilo ataupun 1 kilo. Barang siapa yang berinfak dengan satu biji kurma yang didapatkan dari penghasilan yang halal dan baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan memeliharanya sebagaimana salah seorang di antara kalian yang memelihara anak kudanya, sehingga sedekah itu akan bisa berubah menjadi sebesar gunung. Silahkan dikali lipatkan sendiri. Satu biji kurma paling segini, bisa berubah menjadi sebesar gunung. Kira-kira berapa kali lipat itu Allah mengganti sedekah kita, dengan catatan dari sumber yang halal dan baik. Nah, mungkin di sini akan kami sampaikan sebuah kisah. Kisah seorang sahabat Nabi yang pengen miskin tapi tidak jadi miskin-miskin terus, malah tambah kaya gara-gara sedekah itu. Siapa dia? Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Dia pengen jadi miskin, maka dia sedekahkan semua hartanya, bukan tambah miskin, malah tambah kaya. Ini contoh orang yang gagal jadi orang miskin. Kalau kita kan kebalikannya ya, dari miskin pengen kaya. Kalau dia kaya raya, miliarder, pingin jatuh miskin, tapi tidak miskin-miskin gara-gara gemar sedekah dan infak. Mengapa dia pingin miskin? Karena Nabi pernah mengatakan bahwa di antara sahabatnya yang paling terlambat masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Gara-gara apa? Hisabnya terlalu panjang, karena hartanya terlalu banyak. Karena harta itu hisabnya 2, dari mana dia mendapatkannya dan kemana pula dia membelanjakannya. Artinya semakin banyak harta, semakin lama hisabnya. Nah, gara-gara itu maka dia pengen jatuh miskin.
tetapi tidak miskin-miskin, malah tambah kaya. Al-Kisah setelah perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tabuk nama sebuah tempat ya. Dan itu adalah perang yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Imperium Romawi. Ya. Dan perang Tabuk ini termasuk perang yang sangat berat. Berlangsung dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Tepatnya kurang lebih sekitar 50 hari. Terjadi pada cuaca yang sangat panas dan pada saatnya panen kurma, sehingga terpaksa para sahabat tidak panen kurma, ikut berperang. Ketika pulang maka kurmanya pada busuk, tidak laku dijual gara-gara terlambat memanen kurma mereka. Nah, pada saat itulah maka tampillah Abdurrahman membeli semua kurma busuk itu dengan harga standar. Katakanlah kurma ajwa kalau di sini sekilonya sekitar 200.000 ya. Ya dibeli segitu, tidak separuhnya. Meskipun busuk dihargai dengan harga yang normal. Gara-gara itu uangnya habis untuk memborong kurma busuk para sahabat Nabi. Ternyata miskinnya cuma sebentar. Kenapa? Karena pada saat itu di negeri Yaman terjadi wabah penyakit, di mana obatnya adalah mengkonsumsi kurma busuk. Iya. Sehingga Raja Yaman kirim delegasi mencari siapa yang punya stok melimpah kurma busuk, akan dia beli dengan harga 10 kali lipatnya, bayangkan. Dan ternyata yang punya adalah Abdurrahman, maka dibeli semua stok kurma busuknya dengan harga 10 kali lipat. Seandainya dia beli, kalau dalam rupiah sekilonya itu 200.000, berarti dibeli dengan harga 2 juta per kilonya, karena 10 kali lipat. Akhirnya apa? Tidak jadi jatuh miskin, malah tambah kaya. Gara-gara apa? Ya sedekah dan infak itu. Ini membuktikan bahwa Allah akan mengganti sedekah kita dengan ganti yang berlipat-lipat ganda. Tidak ada dalam sejarah orang jatuh miskin karena banyak bersedekah, tidak ada. Yang ada orang jadi miskin, bangkrut, pailit, gara-gara pikir tidak mau sedekah, sehingga kekayaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya keutamaan sedekah yang keempat ya, adalah bisa menjauhkan kita dari sengatan api neraka. Sabda Rasulullah SAW, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Takutlah kamu kepada api neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh biji kurma. Sekarang keutamaan yang kelima, orang yang bersedekah setiap pagi akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kikir, yang tidak mau sedekah, dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Jadi setiap pagi itu ada 2 malaikat Allah yang turun ke muka bumi ini. Yang satu mendoakan orang yang berinfak dengan doanya, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada munfik, kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, sementara malaikat yang satunya melaknat dengan mengatakan, Allahumma ati
mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada mumsik, orang yang pelit, yang tidak mau sedekah dan infak. Jadi kan gambaran gampangnya orang gemar bersedekah itu seperti telapak tangan terbuka. Artinya apa? Yang dari dalam mudah keluar, maka mudah dapat ganti. Yang luar gampang masuk. Yang pelit seperti tangan terkepal. Yang dari dalam tidak bisa keluar, makanya yang di luar tidak bisa masuk. Itu gambaran gampangnya adalah seperti itu. Orang yang gemar bersedekah seperti telapak tangan terbuka. Yang tidak suka sedekah seperti tangan terkepal. Ya. Makanya perlu digalakkan sedekah subuh. Ya, tidak ada salahnya ketika subuhan sambil bawa uang kemudian disedekahkan ke masjid. Karena malaikat Allah mendoakan setiap pagi. Yang mendoakan adalah makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Artinya apa? Doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita yang berdoa orang yang berlumuran dosa. Ini yang mendoakan makhluk suci yaitu malaikat. Maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah dan itu terjadi setiap paginya. Maka perlu digalakkan sedekah subuh. Siapa tahu ya kita termasuk yang diijabah doanya ya, karena yang mendoakan adalah malaikat Allah yang mulia dan suci itu. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah kurang lebih ada 5 keutamaan bersedekah, berinfak yang semoga akan lebih mendorong dan memotivasi kita untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang penting tidak berhenti meskipun dengan jumlah yang berbeda antara dua keadaan itu. Dan itu merupakan sifat yang pertama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sifat yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bisa menahan amarah ataupun emosinya. Tidak gampang marah. Apalagi karena marahnya kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan madarat bagi orang lain. Siapa orang yang kuat dalam pandangan Rasulullah SAW? Maka Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang dinamakan orang kuat itu bukan orang yang senantiasa menang ketika bermain gulat. Tetapi orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Bisa kita bayangkan, orangnya tinggi, besar, kekar, berotot, pemarah, ya sudah. Kalau dia kepala keluarga, anggota keluarganya jadi korban, kena pukul, kena tempeleng, belum lagi yang peralatan dapur pada melayang, karena dia kuat, tetapi pemarah. Meskipun orangnya kecil, kurus, krempeng, tetapi dia bisa mengendalikan emosinya, dialah orang kuat dalam makna yang sebenarnya menurut kacamata Rasulullah SAW. Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Marah itu termasuk tabiat manusia. Tetapi yang penting bagaimana kita meredamnya tidak sampai membludak kemudian menimbulkan madarat. Bagaimana kita mengerem itu emosi kita itu, ya. Nah, maka di sini ada beberapa kiat yang bisa dilakukan apabila kita ingin mampu mengendalikan emosi kita. Yang pertama, cara meredam amarah adalah dengan berwudu. Ya. Nabi mengatakan innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya amarah itu
timbulnya dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa innama yudfi'un nar alma. Dan yang bisa memadamkan api adalah air. Maka pesan Nabi, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Jika salah seorang di antara kalian marah, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Maka diharapkan dengan berwudu akan bisa meredam amarahnya. Kiat yang kedua adalah dengan merubah posisi ke arah yang lebih rendah. Nabi bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji." Apabila salah seorang di antara kalian marah sedang dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya duduk. Maka dengan duduk akan bisa meredamkan emosinya. Kalau belum mereda juga, falyataji, maka hendaknya dia berbaring. Maka diharapkan itu bisa lebih meredam amarahnya. Tapi seringkali prakteknya kebalikan. Ketika sedang tidur marah, dia malah duduk atau malah bangkit, sehingga emosinya malah menjadinya bukan malah mereda. Kiat yang ketiga adalah dengan berusaha mencoba ingat kepada Allah ketika sedang marah, meskipun ini hal yang sulit. Biasanya orang kalau marah tuh ya ada ingat Allah ini, ya. Tapi kalau bisa luar biasa, ya, bisa ingat kepada Allah ketika dia marah. Allah berfirman dalam hadis qudsinya begini, "Yabna Adam uzkurni idza ghadibta azkuruka idza ghadibtu fala uhlikuka fiman uhlik." Kata Allah, "Wahai anak Adam, ingatlah aku ketika kamu marah, maka ketika aku marah, aku akan ingat kepadamu, maka aku tidak akan membinasakanmu di antara orang-orang yang aku binasakan dengan amarahku." Barangkali kita melihat atau mendengar ketika ada musibah, apapun musibahnya, apakah tsunami, apakah banjir, apakah gunung meletus, semuanya pada mati. Kok ada yang selamat? Barangkali dia termasuk orang yang bisa ingat kepada Allah ketika dia marah, sehingga ketika Allah marah menurunkan azabnya, Allah ingat kepada orang itu, kemudian dia diselamatkan di antara orang-orang yang dibinasakan dengan amarah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah janjikan dalam hadis qudsinya. Kiat yang keempat, yang paling gampang sebetulnya, yaitu apa? Dengan bercermin. Kita akan malu sendiri melihat wajah kita di hadapan cermin ketika kita marah. Bagaimana tidak? Wajahnya memerah, matanya melotot, urat lehernya mengembang. Itu kan kondisi orang marah kan begitu. Yang tampan hilang tampannya, yang cantik hilang cantiknya gara-gara marah. Maka kalau kita marah, cepat-cepat ambil cermin, berkaca. Oh, ternyata beginilah penampilan saya ketika marah. Ketika kita malu, akhirnya tidak jadi marah. Tidak kober ya. Tapi itu diantara kiat. Ya monggo silakan dipraktekkan mana yang paling mudah. Ya. Kalau sudah 4 kiat dilaksanakan kok masih marah, ya memang cetaknya begitu barangkali.
Keutamaan yang kedua, Nabi juga bersabda, man kadhama ghaizan wa huwa qadirun an yunfidhahu mana Allahu jawfahu amnan wa imanan. Barang siapa yang bisa mengendalikan emosinya padahal dia bisa melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Itulah dua di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang bisa menahan amarah ataupun emosinya. Dan itu menjadi sifat yang kedua. Ya, wal kadhiminal ghaidha. Kemudian sifat yang ketiga adalah wal afina anin nas. Orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Jadi prinsipnya kalau kita berbuat salah ya segera minta maaf, tidak usah nunggu lebaran. Ya. Salahnya di bulan Dzulqa'dah. Nanti minta maafnya Sawalan tahun depan ya kelamaan. Keburu mati gimana? Ya. Jadi prinsipnya berbuat salah segera minta maaf, kalau disalahi dimintai maaf ya diberi maaf. Orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain itu akan juga mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama, akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang gengsi ya, tidak mau memaafkan itu. Ada yang beranggapan dengan maafkan jatuh harga dirinya. Orang saya atasan, saya bos. Padahal dengan memberikan maaf, apapun jabatan dia, mau atasan mau bawahan, akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di hadapan Allah, juga mulia di hadapan manusia, karena manusia suka kepada pemaaf, bukan kepada pendendam. Ya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan salasun uqsimu alaihinna. 3 hal aku bersumpah atas ketiganya. Jadi 3 hal ini disumpahi oleh Rasulullah. Yang pertama apa? Manaqasa malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Yang ada malah bertambah. Seperti tadi kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ya, tidak ada dalam sejarah orang jatuh miskin karena banyak sedekah. Karena Nabi mengatakan bahkan bersumpah tidak akan berkurang harta yang disedekahkan karena Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Intinya Allah akan menambah izzah, kemuliaan kepada orang yang mau memaafkan. Ditambah kemuliaannya oleh Allah kalau dia mau memaafkan atas kesalahan orang lain, tidak menuntut balas atas kezaliman yang telah ditimpakan atas dirinya. Kemudian yang ketiga, wa man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hal yang disumpahi oleh Nabi. Salah satu di antaranya adalah Allah akan menambah kemuliaan kepada orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Keutamaan yang kedua, akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang sumbernya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah nada munadin." Nanti pada hari kiamat ada seruan yang menyeru dengan mengatakan, "Ainal afuna 'anin nas?" Di manakah orang-orang yang semasa hidupnya mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain? Halumu ila rabbikum.
menghadaplah kalian kepada Tuhan kalian, wa khudhu ujurakum, dan ambillah pahala kalian dari Tuhanmu. Wa haqqun ala kulli mri'in muslim idza afa an yadkhulal jannah, adalah benarnya bagi seorang muslim yang mau memaafkan an yadkhulal jannah, untuk masuk ke dalam surga. Dan ternyata tidak hanya masuk dalam surga tok, maka pada keutamaan yang ketiga, di surga akan dibangunkan istana dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sumbernya dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Meskipun setelah saya teliti ini hadisnya dhaif, tetapi tidak masalah untuk keutamaan amal. Ya. Disebutkan man sarrahu an yushrafa lahul bunyan wa turfa lahu darajat. Barang siapa yang ingin dibangunkan bangunan di surga, istana, dan ditinggikan derajatnya, maka ada 3 hal yang harus dilakukan dan semuanya tidak enak. Apa yang pertama? Falyafu amman dzalamahu. Hendaknya dia memaafkan kepada orang yang telah berbuat zalim atas dirinya. Dizalimi, disakiti, tidak males, malah memaafkan kepada yang telah berbuat zalim itu. Dimaafkan, tidak menuntut balas. Berat memang, ya, abot itu. Pinginnya balas lebih dari yang dia lakukan kan. Kalau dia mukul sekali, pinginnya 2 kali kita mukul, kan begitu, maunya kan begitu. Kalau kita itu balasnya lebih, tapi ini tidak. Dizalimi, tidak balas, malah memaafkan. Falyafu amman dzalamahu. Kemudian yang kedua, wa yu'ti man haramahu, mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada dirinya. Ini juga berat. Jujur saja kita ini seringkali kalau memberi itu kan timbal balik ya. Kalau dia memberi, saya memberi, kalau enggak ya enggak. Misalnya kita dapat kiriman makanan 1 rantang, ketika kembalikan kan dari isinya juga kan. Masa mau mengembalikan rantang kosong itu kan malu kan. Diisi juga, meskipun mungkin isinya tidak sama, lebih murah, tidak masalah. Yang penting ada isinya, tidak kosongan rantangnya. Itu kan berarti timbal balik. Kalau dia tidak ngasih, saya pun tidak ngasih. Lah ini ngasih kepada orang yang tidak mau ngasih kepada dirinya. Wa yu'ti man haramahu. Kemudian yang ketiga, wa yasilu man qatahu, menyambung tali silaturahim kepada orang yang justru memutus hubungan silaturahmi kepada dirinya. Ya maaf, kita pun seringkali begitu. Kita silaturahmi karena dia datang juga ke rumah saya, kalau enggak ya enggak. Sama juga seringkali kita karena timbal balik. Maka saya katakan 3-tiganya enggak enak. Ya, memaafkan orang yang telah berbuat zalim, memberi kepada orang yang tidak mau memberi, menyambung kepada orang yang memutus. Ya, ketiga-tiganya tidak enak, susah. Emang mudah diucapkan tapi sulit untuk mengamalkan. Ya semoga kita bisa lah, meskipun tidak maksimal ya kita cobalah semampunya. Jadi itulah 3 keutamaan ya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Pada akhir ayat Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan.
Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang cukup panjang, menceritakan anna rajulan adznaba dzamban. Ada seseorang yang berbuat dosa. Faqala, kemudian dia memberikan pengakuan dengan mengatakan Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li. Ya Allah, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Kemudian dijawab oleh Allah, alima abdi annalhu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Hambaku sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, dan dia mau minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa hambaku itu. Selesai. Summa amila dzamban akhar. Kemudian dia berbuat dosa yang lain lagi. Dan kembali dia membuat pengakuan, Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li. Ya Allah, aku berbuat dosa yang lain lagi, tolong ampunilah aku. Dan kembali dijawab oleh Allah dengan jawaban yang sama. Sampai 3 kali itu. Dengan dosa yang berbeda-beda. Akhirnya pada kali yang keempat, jawaban Allah gak beda. Ya barangkali Allah kesal juga ini. Ini orang bukan tobat tapi tomat. Kalau tomat itu udah tobat, kumat lagi, namanya tomat. Iya. Kalau tobatan nasuha ya sudah, tidak melakukan lagi. Tapi ini tomat. Jadi Allah agak kesal sama si tomat ini. Berbuat dosa diampuni, berbuat dosa lagi. Maka pada kali yang keempat Allah mengatakan alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ushidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal masya. Allah mengatakan untung hambaku setelah berulang kali berbuat dosa masih sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, dan dia telah minta ampun kepadaku, maka saksikan oleh kalian semuanya wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa hambaku ini, dan aku persilahkan dia untuk berbuat apa saja yang ingin dia perbuat. Dijorke istilahnya begitu. Tetapi selama dia menyadari mau minta ampun kepada Allah, selama itu bukan dosa syirik, maka Allah akan mengampuni dosa hamba itu. Allah mengatakan inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Jadi sebenarnya Allah itu marah ketika melihat hambanya berbuat dosa, tapi rahmatnya Allah bisa mengalahkan murkanya. Kecuali kalau sudah sangat kebangetan itu barangkali sudah. Jadi inna rahmati taglibu ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku itu bisa mengalahkan murkaku. Maka banyak-banyaklah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi Allah juga mengatakan yabna adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika kelak engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Bayangkan, orang ini dosanya sepenuh bumi. Tidak tahu, mungkin segala macam kemaksiatan dia lakukan. Dosanya sepenuh bumi. Tsumma laqitani. Kemudian engkau bertemu denganku dan engkau tidak menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku berikan ampunanku seluas bumi pula. Jadi impas. Dengan catatan itu, mau menyadari, mau minta maaf, minta ampun kepada Allah. Cuman masalahnya apa? Masalah ajal. Takutnya berbuat salah, maksiat kepada Allah, belum sempat tobat, belum sempat istighfar, dicabut oleh Allah ajal, nyawanya gimana? Maka yang perlu kita tumbuh kembangkan adalah sikap bainal khaufi war raja. Sikap kita antara rasa takut dan pengharapan. Ibarat timbangan itu harus begini, tidak boleh jeglek. Ini katakanlah ini rasa takut, ini pengharapan, harus seimbang.
Tidak boleh kita ini rasa takutnya berlebihan, tidak punya rojak, atau rojaknya berlebihan tapi tidak punya rasa takut. Di samping kita ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, kita juga harus ingat bahwa Allah itu azabnya sangat pedih. Jadi imbang nanti. Karena kalau kita yang ingat hanya Allah itu Maha Pengampun, kita akan banyak berbuat salah dan dosa. Tidak apa-apa saya berbuat dosa, Allah kan Maha Pengampun. Karena kita tidak pernah ingat bahwa azab Allah sangat pedih. Sementara kalau kita ingat hanya azab Allah, tidak ingat kepada ampunannya, kita tidak akan pernah bahagia. Karena kita akan dihantui terus oleh dosa-dosa kita yang banyak itu. Kita tidak akan pernah senyum dalam hidup ini. Karena yang terbayang apa? Dosa neraka, dosa neraka, dosa neraka. Jadi harus seimbang. Ibarat timbangan itu harus cucuknya itu imbang itu. Itu namanya sikap bainal khaufi war roja. Ada di tengah-tengah antara rasa takut dan pengharapan. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, inna iblisa lamma nazalat hadil ayah baka. Kata Anas bin Malik, ketika Allah turunkan ayat ini, Ali Imran 135, sesungguhnya iblis menangis. Mengapa iblis menangis ketika Allah turunkan Ali Imran 135 ini? Karena iblis merasa sia-sia, sudah capek menggoda menyesatkan manusia, berbuat maksiat dan dosa. Dia sadar minta ampun, dengan mudahnya Allah mengampuni dosanya. Iblis kan capek itu, capek menggoda menyesatkan, tahu-tahu dia minta ampun, Allah ampuni dosanya. Maka ketika iblis merasa pekerjaannya sia-sia, iblis menangis ketika ayat ini diturunkan. Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aktsiru minhuma. Hendaknya kalian memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblisa qol, karena sesungguhnya iblis pernah mengatakan, ahlaktun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis, aku telah menghancurkan manusia dengan melakukan perbuatan dosa, dan manusia telah menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, kata iblis, ketika aku tahu hal itu, ahlaktuhum bil ahwa wahum yahsabuna annahum muhtadun. Nah, ketika iblis tahu, maka iblis berusaha untuk menyesatkan manusia dengan hawa nafsunya sendiri. Sehingga ketika orang itu dikuasai hawa nafsunya, dia menyangka dirinya mendapatkan hidayah, padahal dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, iblis tidak usah capek menggoda. Tanpa digoda dia sesat dengan sendirinya. Karena apa? Inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada yang tidak baik. Jadi itulah jurus pamungkas iblis dalam menghadapi betapa mudahnya Allah ngasih ampunan kepada hambanya. Maka bagaimana caranya? Iblis membuat manusia itu dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, sehingga tanpa capek menggoda, manusia sesat dengan sendirinya karena telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka terkait dengan hawa nafsu ini, Umar mengatakan bahwa nafsu itu kalmatiyah. Nafsu itu seperti hewan tunggangan. Tinggal kitanya yang nunggangi atau ditunggangi. Ya, kita yang nunggangi nafsu kita, kemudian kita arahkan ke yang baik-baik, atau sebaliknya kita dikuasai dan ditunggangi oleh hawa nafsu kita, kemudian diarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi pilihannya ada pada kita. Yang penting kita tahu bahwa nafsu itu kalmatiyah. Nafsu itu seperti hewan tunggangan, tinggal kita milih yang nunggangi atau yang ditunggangi.
Menurut kita itu ucapan yang membahayakan akidah. Tapi banyak orang yang membaca salam yang seperti itu, ada dalam kitab Syarhul Anam seperti itu. Dan menurut kita itu sikap hulu, sikap yang berlebih-lebihan. Karena hakikatnya mahi az-dzunub itu sama dengan ghafiru dzambi. Ghafiru dzambi yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Nah, kalau kita memanggil Nabi dengan ya mahi az-dzunub sama dengan ya ghafiru dzambi, wahai pengampun dosa. Kan berarti kita menyamakan itu antara Nabi dengan Allah, karena artinya sama. Mahi dzunub sama dengan ghafiru dzambi. Itu merupakan salah satu sifat Allah. Disebutkan dalam surat Ghafir ya, ayat 1 sampai 3. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzut tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Pada Ghafir 1 sampai 3 itu ada di antara sifat Allah, yaitu ghafirudz dzambi. Allah itu pengampun dosa. Dari segi arti kan sama, dengan menghapus dosa kan sama kan? Nah, maka ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kita berlaku hulu, memuji kepada Nabi kita berlebih-lebihan, melebihi batas yang diperbolehkan. Makanya dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kamu bertindak melampaui batas dalam memuji aku seperti orang Nasrani memuji Isa dengan mengatakan Ibnullah, anaknya Allah. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Nabi hanya minta disebut sebagai hamba dan utusan Allah, tidak lebih dari itu. Nabi mengatakan innama ana Abdullah wa Rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya, titik. Nabi tidak mau disanjung berlebih-lebihan yang melampaui batas yang diperbolehkan. Ya. Jadi jangankan seorang ustadz, seorang kiai, seorang wali, seorang nabi pun tidak bisa mengampuni dosa umatnya. Kita bisa lihat pada doa itu apa? Sayyidul Istighfar ya. Pemimpinnya istighfar kan Nabi mengatakan wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kan begitu. Aku mengakui, kata Nabi, aku mengakui akan dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nabi menyatakan tidak ada yang bisa mengampuni dosaku illa anta, kecuali engkau ya Allah, bukan aku. Juga Nabi mengatakan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah, dalam seharinya aku minta ampun dan tobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Kalau Nabi bisa mengampuni dosa, buat apa Nabi istighfar sampai 70 kali lebih dalam seharinya? Kan tidak perlu. Kalau beliau bisa mengampuni dosa umatnya. Jadi itu semua dalil yang menguatkan kepada kita semuanya bahwa yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya, wa hum ya'lamun. Juga disebut dalam sebuah hadis Nabi, ma asarra apa itu? Intinya tidak dianggap orang itu terus-terus melakukan perbuatan dosa ya, selama dia beristighfar, meskipun dia melakukan perbuatan maksiat sehari sampai 70 kali. Ya. Jadi tidak dianggap terus-menerus melakukan perbuatan dosa selama dia terus-menerus mau minta ampun kepada Allah.
begitu merasa berbuat salah, dosa, minta ampun kepada Allah. Maka ini perlu kita sadar bersama, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang terakhir yang ke-136 Allah menjelaskan balasan mereka. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi balasan mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ya Mas, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini seputar, berarti berapa itu? 4 ya. 4 sifat orang-orang bertakwa calon penghuni surga. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan bisa mengamalkannya sehingga kita termasuk orang-orang bertakwa calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita marah karena melihat suatu kemaksiatan itu, apakah harus ditahan atau harus gimana, Ustaz? Melihat kemungkaran, kemaksiatan. Iya. Ya, artinya begini. Kan Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya kan? Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia memang mampu, punya kekuatan, punya kekuasaan, ya. Kalau tidak bisa dengan lidahnya, kalau tidak bisa dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemahnya iman, ya. Kalau berkaitan dengan marah ketika melihat kemungkaran, ya memang kita harus begitu. Tapi ya itu, diharapkan marahnya itu jangan sampai menimbulkan madharat. Itu yang penting, ya. Ya artinya misalnya gini, kalau dia punya kekuasaan kan dia bisa menggunakan kekuasaannya kan. Misalnya ada tempat maksiat, kemudian dia gunakan kekuasaannya untuk nutup, ya. Kemudian kalau tidak punya kekuasaan ya dengan lisannya. Dengan cara apa? Ya dinasihati dengan cara yang baik. Tidak terus dijelek-jelekkan kan begitu. Ya, katanya orang itu kan pinginnya disentuh, ya. Ya, disentuh. Artinya marah sih marah, tapi jangan sampai nanti menimbulkan masalah yang lebih besar. Otomatis kita harus marah ketika melihat kemungkaran, ya. Tapi bagaimana caranya kita mensikapi itu perlu arif dan bijaksana. Maka tadi itu bertahap. Kalau memang kita punya kekuasaan, gunakan kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, ya dengan cara nasihat yang baik. Ya, tadi saya katakan tidak harus dengan mencaci maki kemudian menjelek-jelekkan, tidak, dinasihati. Kalau nerima ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita, ya, memberikan nasihat. Tapi kalau memang kita juga tidak bisa ngasih nasihat, ya minimal hati kita mengingkari perbuatan maksiat itu meskipun itu masuk kategori iman yang paling lemah. Jadi intinya kita harus marah, tapi jangan sampai kemarahan kita menimbulkan madharat baik bagi diri kita maupun untuk orang-orang lain, begitu. Cukup ya. Mungkin yang kita kaji semoga ada manfaatnya, dan kita berdoa semoga kita bisa melaksanakan, ya, tadi 4 sifat, ya, orang-orang bertakwa calon penghuni surga. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Dan marilah kita hari taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'asiran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah wa la hajatan min hawaji dunya hiya la ridha wa lana fiha salah
إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim.